Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Shi Hao meletus ke puncak kekuatannya. Serangan pertama ini belum berakhir. Dia berubah menjadi kunpeng yang berbentuk manusia dan bergegas ke atas. Dengan sayap di belakangnya, dia menampilkan teknik kunpeng. Simbol tak berujung muncul dan menyerang keluar. Sementara itu, di sisinya, pedang patah, pedang sihir emas negara batu, tombak surgawi pelindung negara dan senjata lainnya bergegas bersama untuk menyerang. Cahaya ilahi meletus tanpa henti. Peu! Meskipun laki-laki Taman Bunga Matahari Iblis bereaksi dengan cepat dan mundur, bagaimana dia bisa lebih cepat daripada teknik kunpeng? Sekarang, dilengkapi dengan alam dewa dan tubuh emas abadi, itu menjadi lebih cepat. Ah, pria berpakaian hitam itu berteriak. Di sekelilingnya, bunga matahari hitam tak berujung muncul. Mereka tumbuh dengan panik untuk memblokir serangan Shi Hao. Mata Shi Hao bersinar. Dia meraih salah satu artefak magis di sekitarnya. Itu adalah negara yang melindungi halberd suci yang berwarna hitam gelap hingga keemasan. Ini melepaskan pancaran cahaya. Itu meretas secara horizontal dan vertikal, memusnahkan banyak bunga matahari hitam. Tempat ini menjadi kacau. Semua jenis lampu terbang dengan tidak teratur. Membunuh! Shi Hao berteriak keras. Rambut kepalanya berdiri, dan pupil matanya melebar marah. Tombak besar di tangannya menebas dengan ganas. Dengan kekuatan kunpeng, itu meletus dengan kekuatan ofensif terbesar. Pria ini meraung marah. Dia juga menjadi marah. Simbol yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, dan matahari yang besar meletus di belakang tubuhnya. Bunga matahari iblis yang dia haluskan sendiri muncul untuk memblokir halberd ilahi. Hong! Kedua pihak bertabrakan. Matahari hitam besar bergoyang maju mundur. Beberapa daunnya layu, berubah menjadi api hitam yang membakar dengan ganas. Mereka mengepung ke arah Shi Hao. Enyah! Teriak Shi Hao. Sepasang sayap kunpeng bergerak di belakangnya. Energi tak berujung meletus, dan energi yin dan yang berputar, menyebarkan api. Dia membantai jalannya ke depan. Bilah tombak yang mempesona dan kekuatan kunpeng yang tak terbatas meletus pada saat yang sama, berubah menjadi kilat kehancuran. Listrik yang kuat melonjak ke depan. Peng! Pria berpakaian hitam itu batuk darah dan dengan cepat mundur. Di bawah jenis kekuatan tirani ini, bahkan dia akan sangat menderita. Shi Hao bergegas menghadapi individu ini secara langsung, benar-benar bangkrut. Dia tidak memiliki rute mundur, dan dia harus berjuang dan menang untuk keluar dari situasi mematikan ini. Ini adalah satu-satunya cara untuk keluar hidup-hidup. Sementara itu, di bawah perubahan mendadak, laki-laki Taman Bunga Matahari Iblis yang awalnya percaya diri dengan kemenangannya dan bertindak tinggi dan perkasa tiba-tiba mulai panik. Dia tidak ingin terluka, atau bagaimana dia bisa bersaing untuk supremasi di sini di alam bawah dan mendapatkan manfaat terbesar. Dia takut setelah dia menjadi lemah, dia akan disingkirkan oleh para dewa lainnya. Justru sikap inilah yang membuat Shi Hao semakin percaya diri. Sementara itu, laki-laki berpakaian hitam terus mundur-mundur. Peu! Di sisi Shi Hao, pedang ajaib emas ilahi terbang keluar. Itu berubah menjadi seberkas cahaya pelangi ilahi dan menembus bahu pria itu, menyebabkan darah tumpah ke seluruh tubuh dewa. Ah! Pria berpakaian hitam itu berteriak keras, menunjukkan ekspresi marah. Dia begitu kuat, namun dia terluka oleh secercah cahaya ini. Dia benar-benar marah sekarang. Dia tahu bahwa dia harus membalikkan situasi ini, atau hasilnya tidak akan terpikirkan. Seluruh tubuhnya bersinar dan api ilahi berkobar.
Dia meletus dengan aura yang paling kuat. Bunga matahari hitam muncul. Itu berubah menjadi matahari surgawi hitam dan mengelilinginya. Dia akan melakukan pertempuran yang menentukan melawan Shi Hao. Selain itu, ratusan hingga lebih dari 1000 garis cahaya hitam terbang menuju Shi Hao, menempatkannya dalam bahaya besar. Mereka sebenarnya adalah biji bunga matahari, masing-masing dari mereka membawa gelombang esensi spiritual saat mereka ditembakkan. Mereka kemudian meledak di udara, berubah menjadi cahaya pedang. Luka muncul di wajah dan leher Shi Hao. Dia baru saja disikat oleh serangan ini, namun mereka hampir menembusnya. Sementara itu, pria berpakaian hitam itu mundur. Dia ingin menciptakan jarak yang cukup aman untuk menyesuaikan diri sebelum melanjutkan pertarungan. Mata Shi Hao bersinar cemerlang. Dia seperti bayangan yang mengikuti tubuh, tidak membiarkannya melepaskan diri dari tempat ini. Teknik Kun Peng ditampilkan hingga batasnya. Sayap-sayap ilahi itu bergerak, membentuk energi yin dan yang. Mereka berdua meletus dengan kekuatan ofensif yang paling kuat. Hong! Dengan kepakan dari dua sayap, biji bunga matahari yang memenuhi langit akhirnya hancur, dan kemudian mereka menebas pihak lain seperti dua bilah surgawi. Sial! Laki-laki berpakaian hitam itu memegang bunga matahari. Itu adalah tubuh utamanya. Simbol hitam berdesir keluar dan dengan cepat menyebar. Daun-daun yang beterbangan dalam kekacauan terus-menerus layu dan bunga api beterbangan kemana-mana. Ah, dia meraung, menunjukkan kemampuan ilahi yang luar biasa. Seluruh sosoknya mulai terbakar, dia akan bertarung sampai mati. Matilah! Shi Hao berteriak keras. Dia menekan ke depan, kedua sayap membanting bersama, menggabungkan yin dan yang. Sebenarnya ada beberapa energi kacau yang tersebar keluar. Kekuatan melonjak sangat. Ini adalah keterampilan ofensif terbesar teknik ini. Hong! Tidak ada cara bagi pria ini untuk menghindari serangan ini. Kedua sayap menghantam lengannya, membuat seluruh tubuhnya sangat terguncang. Bunga matahari di depannya layu, dan lengannya segera meledak. Luka-lukanya juga memburuk dengan cepat. Peu. Setengah dari tulang tubuhnya patah, dan ada potongan besar daging yang dimutilasi padanya. Inilah tepatnya teknik Kun Peng, teknik dengan kekuatan ofensif yang tak tertandingi. Meskipun Shi Hao bukan dewa sejati, dia masih menghasilkan hasil yang mengerikan ini. Anda harus memahami bahwa makhluk dengan nyala api ilahi mereka akan sangat berbeda. Mereka akan memiliki kekuatan yang jauh melebihi kekuatan alam fana. Tokoh tingkat raja dan ahli tertinggi hanya bisa memandang mereka dan menawarkan pemujaan mereka. Itu juga karena perbedaan besar dalam kekuatan, kesenjangan besar di antara mereka, yang membuat mereka mendapatkan gelar dewa. Mereka terlalu sulit untuk ditentang. Inilah perbedaan antara dewa dan manusia. Meskipun Shi Hao meminjam kekuatan tubuh emas abadi untuk meningkatkan kekuatannya, pemahamannya terhadap misteri dan simbol hukum alam yang mendalam masih sangat kurang. Mampu menghasilkan hasil seperti ini sudah sangat mencengangkan. Laki-laki berpakaian hitam terbang keluar, darah terus-menerus keluar dari mulutnya. Dia memantapkan dirinya, dan dengan tatapan menakutkan, dia dengan galak mengangkat kepalanya dan berkata, "Kamu pasti akan mati." Dia membuang semua ide lain dan memperlakukan ini seperti pertempuran hidup dan mati. Dia mulai menyalakan semua kekuatannya, mengabaikan harga yang harus dibayar untuk melakukannya. Pada saat itu, seberkas cahaya yang menyala turun dari langit. Matahari di langit melepaskan seberkas cahaya ilahi yang menakutkan. Laki-laki berpakaian hitam tampaknya telah menyatu dengan matahari surgawi. Dia berjalan sambil mengendarai api yang mengamuk, setiap inci dagingnya melonjak dengan api ilahi. Pergi ke neraka! Ini adalah teknik tabu dari Taman Bunga Matahari Iblis, yang menggunakan harga dirinya sendiri.
Itu terhubung ke matahari surgawi, meminjam kekuatannya yang kuat untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Pada saat ini, teknik Kunpeng Shihao menunjukkan kekuatan terbesarnya. Itu berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan dengan ganas mengelilingi pria ini. Cahaya berapi-api melonjak di sekitar pria berpakaian hitam ini. Api yang mengamuk berkobar, dan di bawah, puncak gunung berubah menjadi abu dan langsung terbakar menjadi ketiadaan. Adapun danau besar, dengan cepat menghilang, benar-benar mengering. Tempat ini berkembang dengan cahaya yang cemerlang. Cahaya ilahi mengalir ke surga. Matahari sepertinya akan jatuh dari langit dan menyatu dengan laki-laki berpakaian hitam. Kekuatan mengerikan meletus. Ini adalah pertempuran besar yang mengejutkan yang mengguncang semua arah. Itu menarik perhatian beberapa kekuatan besar. Mereka semua sangat terkejut. Shihao menentang dewa. Dia kembali hidup-hidup. Rumor mengatakan bahwa dia dikejar oleh 3 dewa, namun dia tiba-tiba muncul kembali dan memulai pertempuran melawan dewa iblis. Pertempuran ini sangat intens. Shihao menggunakan metode paling kuat sejak awal tanpa menggunakan teknik normal sama sekali. Dia menggunakan semua yang dia miliki untuk membunuh dewa ini. Hong! Ketika kekuatan Kunpeng sedikit habis, Shihao menampilkan tekniknya yang paling kuat tanpa ragu-ragu. Begitu jarak antara mereka berdua tertutup, dia menggunakan teknik berharga reinkarnasi. Tulangnya yang tertinggi bersinar. Sejumlah besar simbol meletus, membentuk selembar tulisan suci yang mengukir dirinya sendiri dalam kehampaan. Itu kemudian membentuk tungku yang mengelilingi pria berpakaian hitam di dalamnya. Shihao sangat gugup. Lagi pula, dia masih belum menyalakan api ilahinya, jadi pemahamannya tentang simbol dan hukum alam jauh dari sebanding dengan pihak lain. Dia takut bahwa misteri mendalam tulang ini akan kehilangan keefektifannya. Ah! Pria berpakaian hitam itu berteriak keras. Dia dikejutkan oleh simbol makhluk tertinggi dan terbungkus di dalamnya. Tubuhnya cepat menua, dan dagingnya mulai layu. Vitalitasnya mulai sangat habis. Saat ini, nyala api esensi matahari yang tak tertandingi bahkan merugikan dirinya sendiri. Kulitnya mengering, dan tubuhnya sudah setengah runtuh. Rambut kepalanya berubah menjadi abu-abu. Itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Shihao ditinggikan dengan sukacita. Meskipun dia belum menyalakan api surgawinya dan pemahamannya tentang hukum alam masih kurang, tulang makhluk tertinggi tumbuh dengan sendirinya tanpa membutuhkan dia untuk mengoperasikannya. Selama dia memiliki tulang ini dan mengumpulkan cukup kekuatan suci, itu akan mampu menunjukkan kekuatannya. Sepertinya kekhawatirannya tidak perlu. Melalui dukungan dari tubuh emas abadi, dia berturut-turut memberikan kerusakan serius pada lawannya. Ah! Pakar Taman Bunga Matahari Iblis mengeluarkan raungan marah. Dia tidak pernah berharap akan ada hasil seperti ini. Dia awalnya berada di puncak hidupnya, namun sekarang, dia menua dan vitalitasnya memudar. Shihao secara alami tidak akan membuang waktu. Kekuatan pemulihan makhluk yang menyalakan api ilahi mereka sangat mencengangkan, jadi ini adalah kesempatan yang mungkin akan segera hilang. Dengan negara yang menekan tombak di tangan, dia bergerak maju. Sebuah peu terdengar, dan sebuah kepala jatuh langsung ke tanah. Ah, pakar The Demonic Sunflower Garden meraung marah. Meskipun kepalanya telah dicabut, suaranya terus bergema di langit. Shihao tidak berhenti di sini. Dia melemparkan dirinya ke atas dan menebas dengan pedang hitam yang patah. Dengan suara pu, tengkorak itu langsung terbelah menjadi 2. Darah mengalir kemana-mana dan cahaya ilahi menerangi seluruh tempat ini. Itu adalah hal yang baik bahwa dia juga cepat. Begitu dia meretas, tubuh, serta bagian tengkorak kembali ke keadaan muda mereka. Esensi spiritual bergolak dan vitalitas ahli Taman Bunga Matahari Iblis melonjak seperti lautan. Shihao terkejut.
Jika bukan karena reaksinya yang cepat, dia mungkin benar-benar tidak akan bisa melenyapkan orang ini. Pakar Taman Bunga Matahari Iblis ini pulih terlalu cepat, layak dikenal sebagai eksistensi yang menyalakan api surgawinya. Bahkan pada saat ini, Shihao tidak berhenti. Tubuhnya meledak dengan cahaya, menampilkan teknik Suani. Dia membawa kilat tak berujung bersamanya dan meledakkan tengkorak yang telah diiris. Roh primordial di dalam telah lama terguncang. Shihao melakukan semua yang dia bisa untuk menyerang, terus-menerus mengirimkan petir ke bawah untuk membasmi roh ini dan selamanya menyingkirkan potensi bencana di masa depan ini. Aku tidak mau menerima ini. Saya benar-benar mati di bawah tangan seorang ahli tertinggi kecil. Pria berpakaian hitam itu meraung. Sebuah hong terdengar. Semangatnya mulai membara, dan sementara itu, tubuh yang ditemani bunga matahari hitam juga ikut tersulut. Kemudian, mereka meledak bersama, mengirimkan kekuatan ilahi yang meledak tinggi ke langit. Dia menghancurkan dirinya sendiri. Dunia ini terang benderang dan gemerlap dengan cahaya, menerangi seluruh pegunungan. Puncak gunung itu seperti kertas saat meleleh, menghilang dari tempat ini. Betapa menakutkan! Dewa yang menghancurkan diri sendiri. Batu kecil itu terlalu menakutkan. Dia benar-benar memaksa dewa sampai ke ujung talinya, menyebabkan dia menghancurkan diri sendiri. Semua orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Mereka tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Ini terlalu mengejutkan. Shihao batuk darah. Dia menggunakan teknik gerakan kunpeng untuk melarikan diri dengan cepat pada saat bahaya yang akan segera terjadi, tetapi dia masih terjebak dalam radius ledakan dan hampir hancur berkeping-keping. Dia berkelok-kelok melintasi langit dan mundur lebih dari 100 li. Dia jatuh ke wilayah pegunungan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia hampir mati di sini. Penghancuran diri seorang dewa benar-benar menakutkan. Jika bukan karena Shihao cukup cepat melarikan diri dari pusat badai, dia pasti akan mati. Bahkan dengan tubuh emas abadi, luka-lukanya masih parah. Darah dimuntahkan begitu dia membuka mulutnya. Tubuhnya tergeletak di tanah begitu saja. Bahkan sangat sulit baginya untuk bergerak. Hanya setelah 1 jam berlalu, Shihao naik kembali dengan susah payah. Dia mengeluarkan seteguk batu giok hitam berkilau seperti biji bunga matahari dan melemparkannya ke mulutnya untuk mengisi kembali kekuatan surgawinya. Kemudian, dia duduk di sini untuk pulih. Sangat berbahaya, saya hampir mati. 4 jam kemudian, Shihao berdiri. Bahkan tubuh sekuatnya hampir pecah. Dan dia benar-benar nyaris tidak bertahan. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan kemudian menghilang ke kejauhan. Berita itu tampaknya telah menumbuhkan sepasang sayap saat menyebar ke seluruh bagian dunia, menimbulkan kejutan besar dan alarm kemanapun ia pergi. Batu kecil secara tak terduga membantai seorang dewa. Bagus! Ini benar-benar membantu kita melampiaskan sedikit kebencian. Dewa-dewa itu, demi turun ke alam bawah, melakukan pengorbanan darah di wilayah banjir. Berapa banyak orang yang meninggal secara menyedihkan sebagai hasilnya. Shihao baru berusia 15 tahun, namun dia benar-benar membunuh dewa? Ini adalah prestasi yang menantang surga, yang cukup hebat untuk dicatat dalam catatan sejarah. Ini terlalu hebat. Little Stone benar-benar orang yang baik, membunuh dewa yang penuh kebencian itu. Mendengar informasi ini benar-benar membuatku gembira. Seluruh dunia berteriak dalam kegembiraan. Semua orang pada awalnya tidak percaya, tetapi begitu informasi itu terbukti, mereka merasa sangat gembira. 7 dewa turun ke alam yang lebih rendah dan melakukan hal-hal yang mengerikan kepada orang-orang di dunia ini. Mereka telah melepaskan terlalu banyak bencana berdarah dan pantas dihukum. Ketika Shihao kembali ke desa, seluruh desa sangat senang. Ketika dia pergi, semua orang merasa sangat gugup,
seolah-olah hati mereka terangkat ke tenggorokan. Mereka takut dia akan mati di dunia luar. Ini terlalu hebat. Paman kecil Hao kembali dengan selamat. Sekelompok anak mulai memanjat ke sekujur tubuhnya seperti koala. Semua orang tersenyum. Tidak ada hasil yang lebih baik dari ini. Orang tuamu baru saja pergi, kata kepala Xiun Feng. Sejak Shi Hao memutuskan untuk melakukan pertempuran yang menentukan melawan dewa, Shi Ziling dan istrinya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kegelisahan. Mereka selalu mengejar jejaknya, tetapi setiap kali, mereka akan berakhir dengan tangan kosong dan terlambat selangkah. Misalnya, kali ini, setelah mereka menerima informasi, mereka segera bergegas menuju pegunungan di luar sekte mending surga, tetapi mereka selangkah terlambat. Mereka secara pribadi melihat sisa-sisa pertempuran, yang membuat mereka benar-benar terpana. Ini disebabkan oleh Hao Er, dia membantai dewa. Suami istri itu terguncang tak terlukiskan. Hari itu, nama batu kecil itu ditransmisikan ke seluruh dunia. Jenis prestasi luar biasa ini belum pernah terdengar sejak zaman kuno. Dewa pembunuh berusia 15 tahun, ini adalah sesuatu yang langsung keluar dari fantasi. Yang paling penting adalah ada juga 3 dewa yang hilang sebelumnya, semuanya hilang tanpa jejak setelah mengejar Shi Hao. Karena itu, ada banyak spekulasi liar yang beredar. Batu kecil menghentikan 7 dewa, memenangkan rasa hormat dari semua orang. Tidak peduli apa, ini adalah penghapusan jahat. Terlepas dari beberapa sekte besar, tidak ada orang yang tidak bersorak kegirangan. Nama batu kecil dengan cepat bergema di 8 wilayah, mengguncang dunia di bawah langit. Semua orang kagum. Shi Hao mengatur napasnya. Dia makan beberapa batang obat spiritual dan memetik beberapa daun dari pohon persik suci perak untuk mengobati luka-lukanya. Dia kemudian melepaskan napas lega. Dewa benar-benar tidak semudah itu untuk dibunuh. Anda tidak dapat menempatkan diri Anda dalam risiko lagi. Bertahan lebih penting dari apapun. Dazuwang, Pihou, dan yang lainnya mendesak. Mereka semua kembali ke desa juga. Anakku, jangan pergi lagi. Ini benar-benar membuat kami gelisah, beberapa tetua berkata sambil menarik-narik tangan Shi Hao. Ketika dia melihat teman masa kecilnya yang telah tumbuh dewasa dan kemudian melihat para senior ini, Shi Hao merasa sangat hangat di dalam. Dia tersenyum dan mengangguk, tetapi dia tidak benar-benar membuat janji. Dia mengeluarkan kotak perunggu berharga dan melepaskan tubuh kedua Yu Chen. Dia memberitahu Harry Ball dan Little Red bahwa jika dia tidak kembali kali ini, maka mereka harus mengantarnya keluar dari Stone Village. Yu Chen tercengang. Apa yang akan dilakukan Shi Hao? Segera setelah itu, dia belajar beberapa hal dari desa dan menjadi sangat terkejut. Dia sebenarnya membantai dewa. Jelas bahwa dia masih memiliki satu pertarungan terakhir. Kali ini, hidup dan mati sulit untuk dikatakan. Tindakannya tampak seperti pengaturan pemakaman. Apakah kamu benar-benar akan pergi dan bertarung? Yu Chen bertanya. Dia benar-benar kagum. Batu kecil itu tidak membunuhnya, dan jika dia dikalahkan, dia akhirnya akan meninggalkannya dengan jalan kehidupan. Keadaan pikirannya segera menjadi sangat rumit. Shi Hao tidak memperhatikannya. Dia memanggil Qin Feng dan memberitahunya tentang beberapa tempat khusus di alam bawah yang mungkin mengandung peluang alam yang besar. Ini adalah tempat yang disimpulkan oleh Master Sekte Alam yang lebih tinggi, jadi jika negara menjadi cukup kuat di masa depan, mereka bisa pergi dan menjelajahi daerah itu. Kakak kecil, jangan pergi lagi. Qin Feng meneteskan air mata. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak oleh isak tangis. Dia tahu bahwa dewa terakhir ini adalah yang paling kuat dan tak tertandingi. Jika Shi Hao pergi dan melawannya secara langsung, kemungkinan besar dia akan mati. Jangan pergi,
tidak ada cara untuk memenangkan dewa terakhir. Dia berasal dari istana abadi, orang aneh kuno yang telah berkultivasi sejak lama. Kamu bukan lawannya. Hairibol juga menghela nafas dan berkata, "Jika saya punya pilihan, saya pasti tidak akan pergi," kata Shihao. Siapa yang tidak menghargai hidup mereka sendiri dan tidak peduli dengan kematian? Dia secara alami juga tidak ingin menemui kematian. Dia berharap Dewa Lama akan fokus mencari peluang alami dan menjelajahi dunia alih-alih berurusan dengannya. Dengan begitu, mereka berdua bisa hidup bersama secara harmonis. Paman kecil Hao, kamu tidak pergi lagi? Pergilah bersama kami ke pegunungan untuk menjarah sarang burung ganas dan menangkap binatang buas. Sekelompok anak berteriak dengan berisik. Baiklah, aku akan pergi dengan kalian. Dalam beberapa hari berikutnya, Shihao menjelajahi pegunungan bersama mereka, meninggalkan banyak tangis kegembiraan dan tawa, seolah-olah dia telah kembali ke masa kecilnya. Senyumnya sangat brilian. Dia benar-benar ingin tinggal di belakang, benar-benar ingin menghentikan momen waktu ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.